Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, alhamdulillahi hamdan adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man sawa ala nahjihi ila yaumil qiyamati la raiba fih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan fi ayatil ukhra am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasrati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada suasana yang tidak biasa ini, yang sama-sama mungkin bahkan orang tua kita, datuk kita, mungkin datuk-datuk kita juga mungkin sebelumnya belum pernah ada sholat Id dengan jamaah seperti ini, yang jumlahnya sedikit seperti ini, di rumah masing-masing. Dan alhamdulillah kita sudah melewati Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kemarin itu kita sudah betul-betul memaksimalkan ibadah kita, betul-betul telah memaksimalkan target-target dan capaian kita. Mudah-mudahan juga ini adalah Ramadan kita yang paling baik di antara Ramadan-Ramadan yang telah kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada kekasih kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasrati rahimani wa rahimakumullah. Kita telah melewati Ramadan yang tidak biasa pula. Tidak pula Ramadan yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya kalau di Ramadan mungkin setengah Ramadan pertama kita masih sibuk dengan aktivitas kita, masih bekerja, masih apa, tapi banyak pada hari Ramadan ini mungkin ada yang kita lebih luang waktunya daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Ini juga karena Allah sedang menguji kita semuanya, umat muslim sedunia dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dengan wabah yang Ia turunkan, yaitu wabah COVID-19. Dan ini telah pernah kita dengar juga adalah sabar dalam menghadapi wabah ini, as-sabru indal bala, itu adalah sabar tingkat terendah. Kenapa tingkat terendah? Karena kita tidak punya pilihan untuk menolaknya. Ya, karena pasti semua kita akan mengalaminya. Kalaupun ada yang tidak sabar itu, na'udzubillah, sabar tingkat terendah pun dia tidak bisa. Maka wabah ini yang tidak bisa kita hindari. Orang yang bersabar dengan wabah ini adalah wabah yang sabar yang terendah. Dan sabar yang tertinggi itu adalah sabar dalam ketaatan. Banyak orang yang taat di Ramadan ingin berubah semangat, tapi ternyata tidak sabar sehingga tidak bertahan sampai ujung Ramadan. Nah, sehingga sabar dalam ketaatan itu juga adalah sabar yang tertinggi, karena itu juga adalah sulit. Wasrati rahimani wa rahimakumullah. Pada mulai dari awal tahun
2020 ini Allah menguji kita dengan makhluknya yang sangat kecil sekali. Dengan mata biasa tidak bisa, ditambah dengan kaca pembesar tidak bisa, dengan mikroskop biasa tidak bisa. Harus dilihat dengan mikroskop elektron. Allah tidak menguji kita dengan makhluknya yang besar. Allah tidak menguji kita dengan ular yang berbisa banyak datang misalnya di seluruh dunia. Tidak. Allah tidak menguji kita dengan harimau, dengan kalajengking yang sangat banyak di seluruh dunia. Tidak. Tapi Allah mengirimnya dengan makhluknya yang sangat kecil sekali. Bahkan beberapa penelitian mengatakan makhluk ini lemah sekali dia sebenarnya. Yang hanya dengan sabun saja dia bisa mati. Yang hanya dengan hand sanitizer dia mati. Hidup tanpa inang saja beberapa jam dia mati. Dengan semprot disinfektan saja dia mati. Lemah sekali makhluk Allah yang satu ini. Namun bayangkan Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Hikmah yang bisa kita ambil dari wabah ini apa? Ternyata dengan makhluk segitu saja bisa porak-poranda dunia ini. Bisa kalang kabut semuanya. Perdana Menteri seluruh dunia banyak yang menangis, banyak yang stres, tidak bisa menangani makhluk yang kecil ini. Allah tidak mengirim kepada kita burung ababil yang menurunkan batu dari neraka. Ini adalah sesuatu yang membuat kita tersadar bahwa tidak ada yang dapat kita sombongkan dari diri kita. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dari diri kita. Apa yang mau kita besarkan dari diri kita? Menghadapi virus yang kecil saja kita tidak bisa. Ya, bertemu dengan akil ini nggak tahu apakah di akilnya ada. Cemas-cemas. Bertemu dengan Fatih, bertemu dengan tetangga kita, bertemu dengan tamunya, mungkin sebenarnya dalam hati kita cemas-cemas. Ada aja misalnya ada tetangga kita dapat kabar positif aja, tidak usah meninggal gitu. Itu kita udah cemas-cemas, apa aja ya, dia kemana aja ya, mungkin kita mau semprot sana sini gitu kan. Itu membuat kita cemas, padahal ini makhluk yang tidak terlihat. Nah, ini salah satu hikmah dari wabah ini. Kita akan memetik hikmah-hikmah berikutnya. Nah, wasrati rahmani wa rahimakumullah. Virus ini, musibah ini bagi kita banyak orang yang berbeda-beda menghadapinya. Kadang-kadang bagi kita virus ini adalah musibah, adalah cobaan. Tapi bagi yang lain adalah nikmat. Tidak melulu musibah yang Allah berikan itu adalah ujian atau cobaan yang negatif semuanya. Positif bagi beberapa aspek yang lain. Tidak usah corona ini dulu, misalnya tsunami yang meratakan Aceh beberapa tahun lalu, itu mungkin musibah bagi banyak orang, tapi mungkin rahmat juga bagi sebagian orang. Dan juga wabah ini juga bagi kita mungkin musibah, bagi yang lain ini adalah suatu banyak juga bisnis yang malah meningkat ya dari wabah ini. Ada juga orang yang biasanya mungkin dia sibuk sekali kerja yang ngantor, tersiksa dia dengan pekerjaan, akhirnya dia bisa work from home, bisa dia lebih tenang, bisa dia lebih hemat, bisa lebih dan lain-lainnya. Ini adalah nikmat juga sebagian yang lain. Tidak melulu semuanya ini adalah negatif. Berikutnya, wassalatu rahmani wa rahimakumullah. Allah menunjukkan salah satu kuasanya, dan Allah selalu mengingatkan kita, dan Rasulullah juga selalu mengingatkan kita untuk selalu mengambil pelajaran dari kematian. Nah, dari wabah ini, kita buka media apapun, media sosial, media televisi, media cetak dan lain-lain, banyak sekali kabar-kabar kematian. Banyak sekali kabar-kabar kematian. Padahal Rasul mengatakan kepada kita, sungguh pada kematian itu ada pelajaran yang bisa kita ambil, agar kita mengingat bahwa kita ini kematian yang karena virus ini terutama tidak memandang usia, tidak memandang apalagi jabatan, tidak memandang posisinya atau status sosialnya dan lain-lainnya. Semuanya bisa meninggal. Bahkan wasrati rahimahumullah, ternyata banyak juga kabar meninggal kematiannya dari orang yang mengatasi kematian itu sendiri, atau orang yang berusaha mencegah kematian itu. Orang yang biasa menyembuhkan orang itu tenaga medis. Bahkan mereka pun yang mungkin dalam benak kita mereka itu mungkin sehat-sehat, mungkin mereka yang paling bisa menjaga kesehatan, ternyata kabar kematian banyak dari mereka. Nah, ini adalah pelajaran yang harus kita ambil. Dan hati-hati, Imam Syafi'i pernah menasihati jemaahnya, hati-hati dengan rutinitas. Maksudnya apa hati-hati dengan rutinitas? Banyak orang yang berangkat dari sebuah kisah. Ada seorang yang
sangat zikrul maut, selalu zikrul maut, mengingat kematian. Bagaimana cara dia mengatasi supaya dia bisa zikrul maut untuk tidak terlalu terlena dengan dunia ini? Dia sengaja membeli tanah untuk rumahnya itu di sebelah pekuburan massal. Lalu dibelinya tanah, dibangunnya, dan pintu jendela-jendela rumah itu menghadap ke kuburan-kuburan itu. Agar ketika dia sedang merasa lalai, dia tinggal buka jendela, nampak dia kuburan, jadi ingat kematian. Setiap ada orang yang menguburkan jenazah, dia lihat orang mengantarkan jenazah dikuburkan, selalu ingat kematian. Tapi ternyata nikmatnya zikrul maut bagi dia saat itu hanya sebentar saja. Karena terlalu sering dia melihat sehingga dia biasa saja. Nah, ini juga hati-hati bagi kita yang mungkin profesinya dokter, ya. Banyak sekali tanda-tanda Allah. Pasti dokter banyak sekali melihat tanda-tanda Allah, melihat orang hampir mati misalnya, ya, melihat orang kecelakaan, melihat orang sakit dan segala macamnya. Karena itu sudah menjadi rutinitas, itu menjadi hal yang sangat biasa. Padahal banyak pelajaran yang bisa diambil dari hal tersebut. Hikmah berikutnya, nah, Wassalatu rahimakumullah, jarang mungkin kita mendalami atau mensyukuri nikmat paru-paru ini secara serius. Terkadang kita sering mendengar mukadimah untuk mensyukuri nikmat nafas itu bagaimana, kalau tidak ada paru-paru apa atau oksigen berapalah biayanya. Saat ini barulah kita menyadari bagaimana kita tersadar secara serius, ya, kita pikirkan betul nikmat paru-paru ini seperti apa gitu. Kita pakai masker kemana-mana mungkin kita gerah gitu kan. Kita mau bertemu sama orang, ada orang bersin dikit, kita mau nahan nafas, mungkin nggak mau kita menghirup bersin di sekitarnya. Jadi ternyata memang orang sudah pernah membuat paru-paru buatan, ya, ventilator namanya. Lalu ventilator ini ternyata harga unitnya saja itu 1,1 miliar. Dan untuk menggunakannya sangat ribet sekali, kan? Dan alatnya besar sekali, full satu ruangan untuk menggunakannya itu, untuk bernafas untuk orang yang paru-parunya rusak. Dan sekali pakai itu biayanya sekian. Dan dihitung ternyata beli alatnya 1,1 M, ternyata dalam sebulan menggunakannya itu bisa sampai 3 M. Bayangkan, ya, kalau kita ada yang rusak paru-parunya, kita harus membeli itu, harus menggunakan itu, ya, sebulan saja 3 M. Kalau kali 12 bulan, hah? Meninggal. Iya, kalau nggak cukup uangnya meninggal akhirnya, ya. Intinya nggak sampai, gitu ya, betul juga, ya. Nah, jadi tersadar kita, ternyata nikmat paru-paru ini sangatlah besar. Nah, dengan wabah ini, Surati rahimakumullah, kita sehingga membawa diri kita semakin banyak hajat kita gitu. Mungkin dengan wabah ini sebagian orang semakin khusyuk doanya, semakin banyak hajatnya, ya, semakin syahdu permintaannya kepada Allah, semakin khusyuk dia. Mungkin beberapa kali dia berdoa sampai mengembang matanya atau meneteskan air mata. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita semakin syahdu atau semakin senang karena libur? Apakah semakin santai gitu, ya? Nah, ini ajang pembuktian kita. Sekali lagi, ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa diri kita ini sebenarnya apa ketika di dalam situasi seperti ini. Apakah kita menjadi orang yang semakin baik atau semakin zalim? Na'udzubillah min dzalik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Jadi itu senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sawa ala naji ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasrati rahimakumullah. Di dalam surat yang dibacakan di awal khutbah tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibatum an tadkhulul jannah
Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah seolah-olah menantang kita. Allah seolah-olah memutus harapan kita untuk mengharap surganya. Kenapa? Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira kamu akan masuk surga? Apa kamu mengira kamu akan mudah saja masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kamu, ya. Padahal belum datang kepada kamu masalul ladzina khalau min qablikum. Ujian yang sebagaimana yang datang seperti orang-orang yang telah lewat sebelum kita. Apa ujian-ujian mereka? Mereka merasakan massathumul ba'sa, al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Merasakan 3 jenis ujian. Ya. Ba'sa ini asal katanya ba's. Kalau kita bertanya misalnya kepada Faisal kaifa halukum? Faisal menjawab, alhamdulillah, khair. La ba'sa, tidak apa-apa. Ba'sa itu adalah ujian yang ringan dari Allah, ya. Jadi kalau ba'sa ini kalau orang mendapatkan ujian ini, ya, ba'sa ini mungkin hanya dengan sedikit dukungan, effort atau sedikit menguatkan niat, mungkin dia bisa mengatasi ujian itu. Ya, misalnya Humam mau pergi liko kan, naik motor di tengah jalan rupanya menjelang berangkat rupanya hujan gitu kan. Nah, itu biasa aja gitu. Hanya tinggal cari payung, kuatkan niat lagi, tetap berangkat. Gitu kan, tidak ada kendala. Itu biasa. Doro ini adalah cobaan dalam artian fisik. Apakah itu siksaan, masuk penjara, ya, termasuk penyakit, ya, termasuk penyakit. Jadi ini adalah ujian kalau orang zaman dahulu, bahkan Rasul mengingatkan para sahabatnya tentang ayat ini. Orang sebelum kalian, kata Rasul, mengalami siksaan yang luar biasa, ya. Ada yang disisir dengan sisir besi, ya, yang memisahkan antara kulit daging dengan tulang-tulangnya. Ada juga yang ditanam di dalam tanah gitu kan, tinggal kepalanya saja lalu dipukul, lalu ada yang digergaji. Bahkan di dalam riwayat sirah itu ada disampaikan bahwa orang itu dipotong badannya bukan secara horizontal, gitu kan? Kalau secara horizontal tuh mungkin kayak ini perut aja yang kena mungkin, atau di sini kaki aja mungkin. Tapi secara menyamping gitu, vertikal dari samping. Jadi dari atas, dari samping sini, dari atas sampai bawah tuh habis kena semuanya. Nah, itu cobaan orang sebelum kalian, kata Allah. Bagaimana mungkin kita akan yakin masuk surga? Kita belum pernah merasakan itu. Wazulzilu. Wazulzilu ini adalah guncangan, ya. Jadi guncangan ini lebih dahsyat lagi daripada ba'sa dan doro. Ya. Masing-masing orang berbeda-beda guncangan ini. Ya. Masing-masing orang berbeda. Ada yang sedikit aja dengan ujian yang kecil aja dia sudah terguncang. Ada yang hilang saja HP-nya terguncang dia. Ya kan? Ada yang kehilangan kebakaran rumahnya misalnya, terguncang sekali jiwanya. Atau mungkin ada yang dia diuji dengan Allah yang sesuatu yang besar, ya dah terguncang sekali. Nah, ini masing-masing orang beda-beda standarnya. Nah, ini luar biasa 3 jenis ujian ini telah dirasakan oleh orang-orang dari Rasul sebelum Nabi Muhammad. Bahkan setelah ayat ini dikatakan wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai ngomong Rasul dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang beriman bersamanya, kapanlah pertolongan Allah? Bayangkan, Rasul yang biasanya menenangkan umatnya supaya sabar, bahkan ini Rasul pun bertanya kepada Allah, kapan pertolonganmu ya Allah? Saking beratnya ujian tersebut. Ya, mata nasrullah. Lalu jawaban Allah, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolonganku sangat dekat. Yang senada dengan ini juga ayatnya adalah di surat Al-Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Asrati rahmani wa rahmakumullah. Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga, kata Allah, padahal Allah belum benar-benar tahu. Walamma ya'lamillah alladzina jahadu. Belum tahu orang siapa yang betul-betul, Allah belum tahu betul siapa yang berjihad, yang benar-benar berjihad, dan siapa yang benar-benar bersabar. Jadi dalam kita mengalami situasi cobaan seperti ini, Allah harus tahu betul siapa yang tetap berjuang dalam situasi seperti ini.
Siapa yang betul-betul bersabar? Ya, jangan sampai kita kehilangan kesabaran sehingga dalam kesempitan ini, dalam wabah ini kita tidak sabar. Tetaplah kita main-main keluar, tetaplah kita berbuat maksiat, tetaplah kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita tetaplah berjuang, tetaplah meningkatkan kapasitas keimanan kita, tetaplah kita meningkatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan ini semua betul-betul ya menyampaikan kita pada derajat takwa pada bulan Ramadan ini, karena Allah menurunkan wabah virus corona ini beriringan pula dengan bulan Ramadan. Orang yang dapat ujian, kalau dia bersabar, dia dapat maghfirah atau pengampunan. Tambah lagi di bulan Ramadan, berarti ini adalah maghfirah atau pengampunan yang bertubi-tubi dari Allah, berlapis-lapis. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa zurriyyatina wa basarina abadan ma abqaitana waj'alhu al-warisa minna. Allahumma ja'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.